Cerita rakyat dari Rote berjudul Teluk Aman Lailona dan Hak Aman Nepedai. Dalam kepercayaan orang Rote zaman dahulu, terdapat dua penguasa. Mereka bernama Teluk Aman Lailona dan yang seorang lagi bernama Hak Aman Nepedai. Teluk Aman Lailona adalah penguasa langit. Dia punya kuasa yang besar dan apapun yang ia kehendaki pasti terjadi. Dia seorang yang tinggi besar dan dia tinggal di langit. Sedangkan Hak Aman Nepedai hanyalah orang kecil. Dia harus bekerja mencucurkan keringat, barulah mendapat makan. Dia tinggal dan menetap di bumi. Sebagai penguasa bumi dan alam semesta, Teluk Aman selalu datang mengunjungi bumi pada setiap musim. Dalam setiap kunjungannya, Teluk Aman tidak lupa bertandang ke rumah Hak Aman. Kemudian berkatalah Teluk Aman Lailona kepada Hak Aman Nepedai, Aku akan memberikan kepadamu cahaya matahari dan hujan yang cukup, agar engkau dapat mengelola tanah yang di bumi, engkau dapat bercocok tanam sepuasnya, agar daripadanya engkau tidak akan berkekurangan makanan, engkau dapat hidup darinya. Di antara keduanya telah ada kesepakatan bahwa Hak Aman sebagai penguasa bumi wajib mempersembahkan perpuluhan dari segala hasil usahanya kepada Teluk Aman sebagai penguasa bumi dan alam semesta. Mendengar akan perkataan Teluk Aman Lailona, maka mulailah Hak Aman mulai bekerja. Di saat musim panas kemarau, ia mulai mengiris pohon lontar dan membersihkan hutan belukar menjadi kebun. Dan saat musim hujan, ia menanam jagung, sorghum, padi, serta berbagai jenis kacang-kacangan. Ia tidak pernah beristirahat dalam setiap musimnya. Ia selalu berada di kebun atau di sawah. Karena kerajinan dan ketekunan dari Hak Aman Nepedai dalam bekerja, maka apabila tiba waktu panen, ia sangat bergembira karena mendapatkan hasil yang sangat banyak. Ia menimbun banyak sekali bahan makanan. Ia menjadi orang yang kaya raya di bumi. Waktu itu, ia menjadi penguasa bumi karena bahan makanannya yang begitu banyak dan tertimbun tidak terhitung. Pada suatu hari, teringatlah Teluk Aman Lailona akan sahabatnya Hak Aman Nepedai. Ia lalu datang mengunjungi sahabatnya di bumi. Setelah sampai di rumah Hak Aman Nepedai, betapa terkejutnya Teluk Aman melihat harta kekayaan Hak Aman yang begitu melimpah. Rumahnya penuh sesak dengan gula air, sokal-sokal yang berisi padi, jagung, dan kacang-kacangan, serta kandang-kandang yang penuh dengan sapi, kerbau, kuda, serta segala jenis ternak. Lalu, bertanyalah Teluk Aman Lailona kepada Hak Aman Nepedai, Dari mana kamu memperoleh semua harta kekayaan ini? Lalu, berkatalah Hak Aman Nepedai dengan bangganya, Semua yang aku miliki saat ini adalah hasil keringatku sendiri. Aku bekerja dengan begitu kerasnya untuk mendapatkan semua ini. Dan tiba-tiba kamu datang menanyakan dari mana aku memperoleh semua ini. Kemudian Teluk Aman bertanya, Ketika kamu mendapatkan semua ini, apakah kamu memperhatikan janda-janda dan anak yatim piatu atau tidak? Maka Hak Aman Nepedai menjawab dengan jengkelnya, Enak saja, aku yang bekerja banting tulang, tak kenal panas terik membakar kulit, tak kenal hujan membasahi badan dari pagi hingga matahari terbenam. Sekujur tubuhku dibasahi keringat untuk mengelola tanah. Aku yang berjuang mati-matian untuk mendapatkan semua ini, kemudian dengan gampangnya aku harus membagi kepada mereka. Aku tidak akan membagi hasil bumiku kepada siapapun juga. Lalu Teluk Aman Lailona berkata kepada Hak Aman Nepedai, Baiklah, karena selama ini kamu berpikir bahwa hanya dengan kekuatan dan kehebatan kamu dalam bekerja sehingga kamu mendapatkan semua ini, dan bahwa kamu tidak mau memperhatikan janda-janda dan anak yatim piatu, maka lihat saja nanti apa yang akan terjadi. Setelah berkata demikian, maka pulanglah Teluk Aman Lailona ke langit. Mulai saat itu, hujan tidak lagi turun ke bumi. Terjadi kemarau yang panjang di bumi. Apapun yang dikerjakan oleh Hak Aman Nepedai selalu tidak ada hasilnya. Dengan sekuat tenaga, Hak Aman Nepedai mengiris pohon lontar, memanjat dari pohon ke tapi tidak menghasilkan nira untuk dimasak menjadi gula air. Kemudian, kebun-kebun tidak menghasilkan lagi karena
kekeringan yang sangat panjang. Sawah-sawah tidak bisa diolah karena kering. Hewan-hewan menjadi mati kelaparan karena tidak ada rumput yang bisa dimakan. Semakin hari, bahan makanan yang telah ditimbun tahun-menahun sebelumnya menjadi berkurang karena tidak ada bahan makanan baru yang bisa dipanen. Setelah 7 tahun berjalan, maka habislah bahan makanan dan minuman yang sudah dikumpulkan Hakaman Nepedai. Semua hewan peliharaannya mati, tidak ada seekor pun yang tersisa. Semua harta kekayaannya habis. Hakaman Nepedai kemudian jatuh sakit. Ia tidak bisa lagi bangun dari tempat tidurnya. Beberapa waktu kemudian, teringatlah Hakaman Nepedai akan penguasa langit Teluk Aman Lelona. Ia lalu berseru dan memanggil nama Teluk Aman Lelona. Ia memohon belas kasihan dari Teluk Aman. Pada suatu hari, datanglah Teluk Aman Lelona mengunjungi Hakaman Nepedai. Setelah sampai di rumahnya, maka bertanyalah Teluk Aman Lelona. Berkatalah Teluk Aman kepada sahabatnya, Saudaraku, bagaimana kabarmu? Sudah lama saya tidak datang mengunjungimu. Apakah kamu baik-baik saja? Lalu jawablah Hakaman Nepedai, Oh Tuhan, aku sedang sakit dan juga kelaparan. Sudah 7 tahun hujan tidak turun ke bumi. Semua tumbuh-tumbuhan mati kekeringan dan semua ternak mati kelaparan. Kelaparan benar-benar melanda kami. Lalu jawablah Teluk Aman Lelona, Untuk itu sahabatku, janganlah engkau sombong dengan semua yang engkau miliki. Kamu terlalu membanggakan kekuatan dan kehebatanmu di dalam bekerja. Padahal sesungguhnya semua yang kamu dapatkan itu berasal dari aku. Karena itu, kamu harus ingat baik-baik bahwa apapun yang kamu dapatkan, janganlah lupa memperhatikan janda-janda dan anak yatim piatu. Karena di saat kamu tidak dipedulikan mereka, maka aku pun tidak akan mempedulikan kamu. Apabila kamu membuang mereka, maka aku pun akan membuang kamu. Kalau kamu menyayangi mereka, aku pun akan menyayangi kamu. Lalu berkatalah Hakaman Lelona, Mohon ampun Tuhanku, janganlah sekiranya engkau menghukum aku seperti ini lagi. Aku berjanji akan mengingat dan melaksanakan semua yang sudah engkau sampaikan kepadaku. Asalkan Tuhan menurunkan kembali hujan ke bumi, supaya aku bisa mengelola kembali tanah dan mengusahakan kembali ternak-ternak, agar supaya makanan dan minuman kembali. Maka kembalilah Teluk Aman Lelona ke langit dan tiba-tiba ia mengirimkan hujan. Lalu Hakaman Nepedai dengan gembiranya mulai mengelola tanah, sawah dan ladang dipenuhi dengan beraneka ragam tumbuhan, baik yang berumur panjang maupun yang berumur pendek. Ia kembali bekerja di sawah, di ladang, mengiris pohon lontar untuk menghasilkan nira dan gula air. Juga ternak-ternak mulai bertambah banyak. Hakaman Nepedai kembali hidup makmur. Akan tetapi, ia sudah tidak lagi menjadi orang sombong, melainkan mulai memperhatikan para janda, anak yatim, serta orang-orang yang berkekurangan.